Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait bab matriks ya. Nah, atau pada kesempatan ini kita lebih mengenal matriks itu apa. Baik, kata matriks pertama kali diperkenalkan oleh James Joseph Sylvester sekitar tahun 1814 hingga 1897. Beliau ini hidup ya. Nah, pada tahun 1850 diperkenalkan matriks ini. Nah, kata matriks digunakan untuk menunjukkan sebuah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, jadi bilangan itu dapat disusun menyerupai persegi atau persegi panjang ya. Nah, kemudian sebelum tahun 1858, Arthur Cayley menulis tentang transformasi linier yang menggambarkan bahwa matriks secara formal merupakan suatu cabang matematika. Nah, jadi beliau inilah ilmuwan atau tokoh yang berperan penting dalam matriks ini, yaitu James Joseph Sylvester. Nah, lebih jelasnya nanti bisa dilihat ya biografi beliau pada sumber en.wikipedia.org. Nah, kita masuk pada pengertian matriks. Jadi kalau matriks itu adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar itu disebut sebagai baris, dan yang ditulis menurun itu sebagai kolom, yang semua anggotanya terletak di dalam suatu tanda kurung ya. Oke. Contohnya ada di bawah ini. Oke, jadi kalau contoh ini kan tabel ya. Tabel terkait toko buku yang terdiri dari 3 jenis, toko buku A, B, dan C. Nah, kalau kolom mungkin para santri sudah tahu ya, yang namanya kolom itu berarti yang disusun secara ke bawah gini, ya A, B, C itu kolom. Kemudian kalau secara mendatar, toko buku matematika, fisika, kimia, biologi artinya ditulis secara baris ya. Nah, untuk matematika isinya itu maka ditulis secara menurun atau ke bawah atau secara kolom ya, yaitu 38, 35, 6. Fisika 25, 18, 21. Kimia 24, 24, 19. Biologi 8, 5, 17. Nah, ini bentuk tabel kemudian diubah menjadi matriks. Jadi kalau matriks itu ada yang menggunakan kurung biasa seperti ini, atau nanti ada yang menggunakan tanda kurung siku. Ada juga yang garis tegak. Garis tegak tetapi dia bukan mutlak ya. Macam-macamnya itu. Nah, nanti ada yang ketemu seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini juga buat nulis matriks. Pada dasarnya itu sama ya, yang penting konsisten penggunaannya. Nah, lalu ini tabel ini diubah ke matriks. Berarti ambil masing-masing kolomnya. Ini ada berapa kolom nih? 5 kan ya? Dari toko buku sampai biologi ini ada 5. Nah, tetapi diambil itu yang memiliki nilai. Contohnya matematika dan nilai, fisika dan nilai, kimia dan nilai, biologi dan nilai. Nah, itu diambil masing-masing nilainya, matematika, fisika, kimia, kemudian biologi.
Nah, lalu disusun berdasarkan matriks seperti ini. Nah, kalau matriks itu dikasih kurung ya, dibuat secara susunannya bisa boleh dari kolom dulu. Ini kolom, 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 atau bisa disusun secara barisnya juga bisa. Nah, itu namanya matriks, mengubah tabel dalam matriks. Oke, contoh berikutnya. Suatu SMA mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kelompok belajar matematika mempunyai 27 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika mempunyai 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar kimia mempunyai 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Susunlah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Oke. Nah, jadi seperti ini para santri kita dapat buat tabel dulu ya. Jadi kelompok belajarnya tadi kan ada 3 tuh. Ada matematika, fisika, kimia. Kemudian ada data yaitu berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Matematika 27, laki-lakinya, perempuannya 30. Kemudian fisika laki-lakinya 18, perempuannya 15. Kimianya 8, perempuannya 16. Nah, berarti ini nanti kita bisa ambil datanya laki-laki dan perempuan menjadi matriks ya, ambil kolomnya. Atau bisa disusun secara baris. Hasilnya adalah yang di bawah ini. Nah, gitu. Jadi matriks A sama dengan 27, 18, 8, 30, 15, 16. Kalau membacanya secara kolom ya. Tapi kalau membaca secara baris, berarti 27, 30, 18, 15, 8, dan 16. Nah, di sini ada keterangan nih ya. Yang saya tandain merah ini. Matriks A di atas mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Biasanya ditulis 3 kali 2. Nah, ini barisnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Kolomnya 1, 2. Kolomnya ada 2. Artinya, matriks ini dikatakan sebagai matriks yang ukurannya itu adalah 3 kali 2. Oke, berkaitan ukuran, tentu kita dapat pelajari lebih lanjut pada slide berikut. Nah, yaitu masuk pada ordo suatu matriks. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Jadi ordo itu adalah ukuran matriksnya. Contoh nih, untuk yang A. A ini terdiri dari 2 baris ya. Ini 1, 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ukurannya atau ordonya matriks A itu adalah 2 kali 3. Kemudian yang B, kita lihat dulu nih berapa nih barisnya. 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2. Artinya matriks B berukuran atau ordonya 3 kali 2. Yang C sekarang. Barisnya cuma ada 1. Nah, lalu kolomnya 1, 2, 3. Sehingga ukuran atau ordo matriks C itu adalah 1 kali 3. Nah, seperti itu ya para santri ya. Kemudian yang D, kita lihat berapa barisnya. 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 1, sehingga ordo atau ukuran matriks dia adalah 4 kali 1. Nah, jadi kesimpulannya para santri sekalian, ordo itu adalah ukuran pada suatu matriks yang dapat disimbolkan kalau baris itu adalah M dan kolom adalah N. Tentu kalau masalah simbol itu bebas ya menggunakan variabel apapun ataupun juga huruf-huruf alfabet apapun. Ya, baik. Demikian pertemuan kita pada kali ini.
terkait mengenal matriks ya. Nah, berikutnya nanti kita insya Allah bahas terkait jenis-jenis matriks itu seperti apa. Oke, jadi para santri juga dapat lihat pada buku-buku cetaknya ataupun juga dalam buku elektroniknya terkait matriks sudah bisa dipelajari, bisa dikaji ya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.